Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, para mahasiswa-mahasiswi hukum ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini adalah pertemuan yang kelima terkait dengan kajian fatwa DSN MUI. Kali ini kita akan membahas tentang fatwa MUI tentang akad jual beli salam. Jadi kemarin kita berbicara tentang fatwa terkait dengan murabahah, di mana jumlah fatwanya sangat banyak sehingga tidak bisa dibaca satu persatu. Kali ini fatwa tentang salam hanya ada satu, yaitu nomor 5 tahun 2000. Kita tahu kalau kita membaca saja dari fatwa yang ada, yang nomor 5 tahun 2000, mungkin orang tidak bisa memahami langsung bahwa fatwa ini untuk dilaksanakan atau dipraktekkan dalam perbankan syariah. Kenapa? Karena disebutkan salam ini adalah jual beli. Artinya ada penjual, ada pembeli. Sementara kita tahu salam ketika dipraktekkan oleh perbankan syariah, dia menjadi pembiayaan. Dicek aja semua penulisan, semua kajian, semua analisis, semua praktek yang dilakukan oleh bank syariah ketika berbicara tentang atau produk salam, termasuk produk murabahah, dalam hal ini kita bicara salam, itu adalah pembiayaan. Pembiayaan artinya seseorang perlu uang, datang ke bank, lalu bank memberikan uang dengan transaksi model jual beli. Tapi kita lihat apakah prakteknya betul-betul terjadi jual beli atau tidak. Yaitu dalam kajian berikutnya ya. Jadi kalau kita lihat dalam fatwa ini, misalnya jantung dari fatwa, semua fatwa itu ada pada keputusan. Jadi fatwa selalu diawali oleh menimbang. Biasanya menimbang itu kalau di sini ada A dan B, ada dua hal terkait pertimbangan. Itu terkait dengan konteks, kebutuhan misalnya, atau terkait dengan di mana tantangan yang dihadapi oleh umat, oleh bangsa, oleh orang, oleh bank, atau oleh MUI itu sendiri. Dalam hal ini terkait dengan lembaga keuangan syariah. Nah, karena itu fasilitas pembiayaan kan, bahwa masyarakat banyak memerlukan fasilitas pembiayaan. Jadi salam itu untuk pembiayaan, tetapi namanya jual beli. Nah ini yang bagaimana orang jual beli padahal itu perlunya pembiayaan, perlu uang untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengingat ini adalah dasar-dasar yang digunakan oleh MUI dalam membuat keputusan. Di sini ada ayat Al-Baqarah misalnya, surat yang kedua ayat 282 yang itu tentang hutang piutang yang harus dicatatkan. Jadi tidak ada kaitannya langsung dengan salam, tetapi karena salam itu ditangguhkan barangnya, maka mungkin bisa masuk sebagai bagian dari hutang piutang. Ayat yang kedua tentang akad juga tidak ada kaitannya langsung, walaupun memang salam adalah akad, karena akad maka terikat sama ayat ini, dan ayat ini umum, ayat hutang tadi, kedua ayat akad. Nah, akad apa saja, termasuk akad nikah, termasuk akad sosial, termasuk janji. Jadi tidak spesifik salam. Begitupun yang ketiga juga tidak spesifik salam, tapi tentang pentingnya kerelaan dalam sebuah transaksi jual beli. Nah, yang keempat itu adalah sebuah hadis yang
terkait langsung dengan salam. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Jadi orang yang bertransaksi secara salam, dalam bahasa hadis salaf salam sama aja, artinya didahulukan barangnya, itu harus pada benda atau barang yang bisa ditimbang secara jelas atau bisa diukur, dikati secara jelas. Karena itu lalu ulama berbeda pendapat apakah salam itu bisa untuk semua barang atau barang-barang yang sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu barang yang bisa ditimbang dan bisa ditakar. Ditimbang itu misalnya buah atau padi atau jagung, itu kan ditimbang. Atau ditakar juga sama, beras ditakar 1 liter, 2 liter, air misalnya itu ditakar. Rumah bisa nggak salam? Tanah bisa nggak salam? Nah itu perdebatan ulama. Atau hasil produksi bisa nggak? Atau industri. Nah kita tahu kalau dalam fikih itu salam itu awalnya adalah untuk hal-hal yang tadi ditakar atau ditimbang. Biasanya pertanian, yaitu buah atau padi misalnya, ketika petani ini tahu berapa bulan lagi akan panen misalnya, lalu kemudian dia jual dulu hasil panennya sebelum panen kepada seorang pembeli. Dia jual, lalu dia dapat uang. Dia bilang 2 bulan lagi, 3 bulan lagi padi saya akan panen. Maka saya jual 1 kintal misalnya seharga 1 juta misalnya. Atau 1 kintal 500.000 misalnya. Nah, uangnya dia dapat. Tetapi barangnya, padinya itu belum, karena belum panen. Nah, jual beli seperti ini namanya salam. Karena padinya belum ada, karena masih harus dipanen dulu, belum ada barangnya. Sementara uangnya sudah diterima duluan, diberikan oleh si pembeli dan diterima oleh penjual. Nah itu salam. Jadi salam itu jual beli, bukan pembiayaan. Nah hadis yang kelima itu terkait dengan hutang piutang juga. Begitupun hadis yang keenam, jadi nggak terkait langsung dengan salam, tentang pentingnya membayar hutang, tentang zalimnya atau salahnya orang yang punya utang tapi tidak bayar. Ketujuh, tentang kesepakatan, juga nggak ada kaitannya langsung dengan salam. Yang kedelapan, nah ini ada kaitannya. Yang ada kaitannya berarti kedelapan sama keempat. Keempat itu hadis Nabi, kedelapan itu ijma katanya. Ijma kesepakatan ulama, seperti dikatakan oleh Ibnu Al-Mundhir bahwa jual beli dengan cara salam itu boleh. Jual beli. Nah, problemnya adalah dibawa menjadi pembiayaan. Pembiayaan di mana bank syariah memberikan pembiayaan kepada petani misalnya, atau bahkan kalau kita lihat pada praktek salam di bank syariah, itu ternyata tidak hanya pertanian, bisa peternakan, padahal bisa peternakan kambing. Kambing tidak pernah ditakar atau ditimbang. Kambing itu satuan misalnya, itu boleh apa tidak. Lalu industri, barang-barang konsumsi, misalnya industri ya baja, industri apalagi kue misalnya, itu bisa nggak? Atau jam tangan, atau HP, atau mobil, bisa nggak dilakukan jual beli salam? Tapi kalau konteksnya sekarang ya karena pembiayaan, maka jadi boleh semua. Orang perlu uang, datang ke bank, lalu dia menjanjikan barangnya bisa dijual kepada bank. Tetapi bank apakah betul mau beli barang? Jadi kalau menggunakan transaksi jual beli, maka si bank itu perlu barang, atau si bank itu betul-betul akan membeli barang, bukan nanti menjualnya lagi ke petani. Nah, kalau kita baca dalam kajian tentang salam itu, ya
itu pembiayaan. Pembiayaan itu artinya si petani misalnya memerlukan uang untuk memproses produksinya itu, untuk menanam dan seterusnya. Lalu datang ke bank. Nah, kalau misalnya barang atau hasil panennya itu nanti akan diambil oleh bank, itu namanya salam. Dan si petani menerima uang dari bank. Tapi pertanyaannya, bank untuk apa padi itu? Apa betul bank itu perlu padi, mau membeli padi? Atau nanti akan dijual lagi ke petani, atau dijual ke orang lain? Iya, kalau ketemu pembeli. Kalau nggak ketemu, nah, artinya lalu kemudian si bank tidak mungkin akan memberikan uang kepada petani sebelum dia ketemu pembeli dari barang tersebut dengan memperoleh selisih nantinya. Nah, disebut sebagai salam paralel nanti. Nanti saya akan gambarkan salam paralel itu. Nah, yang ke-8 itu ijma katanya. Dasar yang ke-8 ijma yang dilakukan oleh ulama seperti kata Ibnu Mundir. Tapi ijmanya ulama itu untuk jual beli ya nanti, belum pembiayaan. Kaidah fikihnya yang ke-9, kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-ibaha. Ini kaidah fikih banyak sekali dipakai oleh MUI, DSN untuk berbagai transaksi. Ini kaidah sangat umum. Intinya apapun itu boleh selama tidak diharamkan. Jadi ya transaksi itu ya semua boleh gitu loh. Tidak secara khusus bicara tentang salam. Nah, jantungnya ada di keputusan. Misalnya ya, pertama ketentuan tentang pembayaran. Pembayaran jual beli. Alat bayar harus diketahui jumlahnya dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Jadi si bank membayar kepada petani karena petani menjual barang, itu harus jelas uangnya atau dengan barang. Mana ada padahal, tapi ini artinya adalah betul-betul jual beli pada masa dahulu. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati dan seterusnya. Ketentuan barang juga, ciri-cirinya jelas. Nah, yang ketiga inilah sesungguhnya yang membedakan antara hasil fatwa MUI yang ini, yang lalu dipakai oleh perbankan, dengan salam yang ada di fikih. Kalau salam yang ada di fikih itu memang betul-betul murni jual beli tadi. Saya misalnya pembeli datang ke petani. Nih, saya beli padimu 1 kintal 1 juta atau 500.000. Nanti begitu panen bawa ke saya ke rumah. Nah, saya membeli beneran, gitu kira-kira. Dan terjadi transaksi jual beli. Nah, sementara bank itu dia nggak mungkin jual beli, karena dia pembiayaan. Pembiayaan itu artinya orang datang ke bank perlu uang. Makanya kalau kita lihat lihat di skema perbankan syariah, maka salam itu masuk dalam penyaluran dana atau pembiayaan tadi. Nah, karena itu di ketentuan ketiga disebutkan ada salam paralel. Nah, salam paralel itu kira-kira kan begini. Kalau ini bank syariah misalnya, atau LKS, lembaga keuangan syariah, maka dia punya transaksi salam di mana bank syariah sebagai pembeli atau muslim. Pembeli atau bahasa fikihnya muslim. Lalu nasabah ini sebagai penjual karena jual beli. Nasabah sebagai penjual atau muslam ilaih. Jadi dia pembeli, ini penjual. Misalnya saya bilang petani tadi. Kalau ngikutin fikih kebanyakan di petani. Tapi sekarang jika kita baca buku-buku perbankan syariah, maka salam itu hampir semua hal itu bisa disalamkan. Semua, nggak ada syaratnya sudah. Yang penting itu barang belum ada pada saat jual beli. Jadi makanya disebut jual beli pesanan. Pesanan artinya barangnya belum ada pada saat transaksi uang dulu.
Nah, eh, penjual ini sesungguhnya adalah datang ke bank bukan mau menjual barang, tapi dia memerlukan uang untuk biaya produksi, biaya apalagi industri, biaya pertanian, biaya peternakan, dia perlu uang. Karena ketika perlu uang, maka dia datang ke bank. Nah, cuma bank nggak mungkin ngasih uang kalau dia tidak tahu, pertama akan dibalikin uangnya, yang kedua akan dapat untung. Pertama harus dibalikin dananya, kedua harus dapat untung. Tetapi kalau dia modelnya adalah hutang piutang, maka dikhawatirkan terjadi riba ketika uang dibalikin lagi dengan untung. Karena itu tidak mau, tidak boleh. Maka salah satu skemanya jual beli. Misalnya tadi kontraktor perlu uang kan, dia mau membangun rumah. Nah, maka kontraktor ini datang ke bank. Saya perlu uang untuk membangun rumah. Bagaimana dibalikinnya? Nah, dibalikinnya dengan salam paralel, di mana bank syariah menjadi penjual, ya, nasabah yang ini menjadi pembeli. Misalnya petani tadi, jagung, kedelai, padi, apalagi, atau peternak, ayam, kambing, sapi, apalah. Datang ke bank perlu uang untuk bisnis atau industrinya, maka dia akan ngasih uang misalnya 100 juta, ini misal aja. Maka bank tidak akan mau ngasih uang 100 juta sebelum pasti ada pembeli dari barang yang diproduk oleh penjual ini. Misal saja jagung, misal ya. Maka dipastikan dulu ada yang akan membeli jagung tersebut pada saat panen. Nah, ketika sudah, maka si bank akan menjualnya nanti, gitu loh, menjual ketika sudah ada, uangnya bisa sekarang atau nanti, bisa saja. Jagung ini dari pembeli, kalau yang ini cash, kalau yang ini bisa, misalnya adalah kredit. Kan, pembeli ini akan bayar ke bank ketika dapat jagung. Misalnya bayarnya 120 juta selama 2 tahun. Misal aja ini sih. Maka angka 20 juta menjadi untungnya bank. Untungnya bank. Jadi ini salam paralel. Di satu sisi dia menjadi pembeli, tapi juga di sisi lain dia menjadi penjual. Menjadi penjual. Nah, yang berbeda dari fikih yang ada di kitab-kitab itu salam paralel ini nggak ada di fikih, karena memang harus putus antara ini sama ini, harus putus. Karena itu di antara syarat salam paralel, karena di fikih itu nggak boleh digabungkan, akhirnya ini harus terpisah. Terpisah itu artinya ini tidak terkait sama ini. Nggak terkait sama sekali. Tapi prakteknya nggak mungkin. Malah bisa jadi sesungguhnya ini sama ini udah kenal. Atau dikenalkan kepada bank. Bank nggak mungkin membeli barangnya petani atau peternak atau industri. Nggak mungkin. Kalau si penjual ini tidak membawa orang yang akan membeli barang tersebut. Biasanya langsung dibawa. Bang, saya punya barang, nanti akan jadi, yang nanti akan dibeli sama si ini, 120 juta. Tapi saya perlu uang sekarang, gitu loh, 100 juta. Gitu. Mau nggak bank kasih uang 100 juta, nanti dia ngasih ke kamu 120. Jadi itu salam paralel itu. Jadi jual beli yang sesungguhnya ada dua pihak. Nah ini untuk lagi-lagi untuk memuluskan agar bank dapat uang tapi tidak ingin dianggap sebagai riba. Gitu kira-kira. Atau tidak ingin terjebak pada bunga.
Kalau dalam konvensional kan ini nggak penting, siapapun terserah, yang penting begitu pinjam atau begitu hutang ada bunganya berapa persen. Terserah Anda ada pembeli atau tidak, itu bukan urusan bank. Nah, bank syariah tidak bisa begitu, harus dipastikan si penjual ini, si petani, si peternak, si industri ini, itu dipastikan ketika minjam uang ke bank, dia akan ada orang yang membeli barangnya. Sehingga bank dapat bayaran, dapat ganti, dapat ada pembeli, dapat untung juga. Tapi tidak dalam konteks persentase. Itu salam paralel itu. Jadi inti dari fatwa MUI itu ada di salam paralel sesungguhnya. Kalau yang salam biasa itu sudah ada di fikih. Dan itu biasa kalau fikih terbatas untuk barang tertentu. Tidak semua barang bisa disalamkan. Tapi kalau bank syariah relatif semua barang mungkin untuk disalamkan. Itu kira-kira. Bisa jadi kesininya tidak harus dalam konteks akad salam. Tapi dia paralel, artinya ada dua pihak. Salam, ininya mungkin jual beli biasa misalnya, atau justru karena uangnya nanti, salam kan uangnya harus sekarang, tapi pembeli tidak bayar uang sekarang, mungkin utang piutang atau dia jual beli utang piutang. Nah itu salam paralel. Nah dalam kajian analisis dalil misalnya dalam konteks salam ini bisa jadi ya benar selama itu adalah jual beli, bisa jadi sesuai dengan fikih selama itu adalah jual beli. Jadi betul-betul si bank itu mau membeli, nah, untuk konsumsi dirinya misalnya, atau memang betul untuk menjual, nggak masalah untuk menjual lagi, tapi betul-betul jual beli. Arti betul-betul jual beli, bank syariah ini benar-benar menjadi pembeli dan menjadi penjual ke sini. Nah sekarang tinggal dicek apakah betul si bank syariah itu membeli dan menjual kembali atau hanya membiayai gitu loh. Menghutangi, memberi uang, namanya pembiayaan tadi. Peminjaman atau pembiayaan. Skemanya saja, tapi sesungguhnya pembiayaan. Skema itu ya untuk menghindari ini. Menghindari ini itu artinya menghindari bunga yang disebut riba tadi, tapi dia dapat untung sama. Peminjaman sama gitu loh, hutang piutang sama, tapi dia tidak menggunakan skema bunga, tetapi sesungguhnya bukan jual beli. Untuk melihat dia jual beli atau tidak, ya dilihat saja transaksinya akadnya apakah betul dia adalah pembeli barang. Lalu barangnya menjadi milik bank, lalu barangnya dijual sama orang lain. Karena orang kalau jual beli di sini, dia aktanya akta jual beli. Dan kalau akta jual beli ada pajak gitu loh. Ada pemilikan, kepemilikan dan lain sebagainya. Dan dia menjadi perusahaan jual beli atau pedagang, bukan bank gitu loh. Nah, bank itu kan dia menyimpan uang sama menyalurkan uang, menyimpan uang orang lain dan menyalurkan uang kepada orang lain yang membutuhkan. Dia bukan trader dalam arti bukan eksportir, bukan importir, bukan. Dan dokumennya bukan dokumen jual beli. Nah, karena kalau dia bank syariah menjadi penjual sama pembeli, maka dia harus didaftarkan sebagai perusahaan jual beli atau perdagangan, CV, bukan perbankan. Kalau perbankan kan dia menjadi mediator antara orang yang tidak punya uang sama orang yang punya uang. Nah, problem inilah yang menjadi krusial. Apakah bank syariah sekarang betul-betul sudah syariah? Sudah betul-betul sesuai dengan misinya. Misi dia untuk jual beli, bukan menyalurkan dana. Gitu. Tetapi tentu saja ya ada orang yang membela, yang paling penting itu adalah kontraknya.
bahwa isinya pembiayaan itu urusan lain, maka disebut al-ibratu fil alfaz. Al-ibratu fil mabani. Yang penting itu di kontraknya, di pembicaraannya. Soal prakteknya pembiayaan itu urusan lain. Tapi ada yang mengatakan tidak, al-ibratu fil uqudi lil ma'ani. Isinya yang penting itu bukan omongannya. Bahkan omongan juga apakah betul jual beli atau tidak, nah itu yang menjadi perdebatan atau kajian atau analisis. Jadi transaksi atau pembiayaan yang menggunakan kata atau kalimat jual beli salam itu adalah disebut dengan hilah. Itu nanti kan hilah. Hilah itu melakukan sesuatu tidak sesuai dengan tujuannya. Jual beli padahal pembiayaan, itu hilah. Jadi kelihatannya jual beli padahal bukan jual beli tapi pembiayaan, itu namanya hilah. Nah, memang hilah ulama berbeda pendapat boleh atau tidak. Tetapi kalau kaitannya sama riba, dulu ulama sangat kenceng ketakutan, kekhawatirannya. Atau beberapa kritikus misalnya kayak Abdullah Said mengatakan ya sudahlah, bank syariah sama aja kayak bank umum, sama persis, yang intinya adalah pengen dapat untung dari transaksi keuangan. Dan itu kan sama dengan bank konvensional, transaksi keuangan dapat untung. Jadi bank syariah itu bukan jual beli, dia transaksi keuangan, peminjaman, penghutangan, penyaluran uang, menyimpan uang, semua begitu, dan memperjualbelikan uang dan lain sebagainya. Dan itu transaksi modern. Karena transaksi modern, maka kalau kata Abdullah Said nggak bisa diukur dengan fikih lama yang masih simple, masih jual beli, masih perdagangan gitu. Belum ada model mediator, bank sebagai mediator. Nah, itu model baru, dan model baru ukurannya harus baru. Misalnya adalah dalam ukuran bunga, ini nggak masalah kalau kata Abdullah Said, selama ukuran bunga ini ditentukan, dikaji, dan diputuskan oleh negara agar supaya berimbang antara pelaku usaha dan bank serta pemilik uang. Itu pendapat Abdullah Said. Tapi pendapat ulama-ulama dalam ekonomi syariah secara umum tidak bisa bunga harus skema ini. Nah, padahal skema ini ya belum sepenuhnya fikih, karena fikih tidak untuk bank salam itu, tapi untuk penjual dan pembeli beneran yang ya dia betul-betul mau jual membeli, bukan seakan-akan penjual atau pembeli. Mediator, ini kan mediator antara orang yang tidak punya uang dan perlu uang, atau orang yang punya uang tapi nggak perlu uang sehingga dititipkan ke bank, kan mediator. Atau ya lembaga keuangan, ini bukan lembaga jual beli, bukan pedagang dan pembeli, tapi nah itu di samping ya analisis terhadap. Jadi kalau fatwa itu analisisnya adalah pertama analisis dalil normatif. Dalilnya sekuat apa, seperti apa. Tadi kita bahas sedikit bahwa dalilnya pakai ayat Quran yang umum. Quran tidak bicara langsung tentang salam. Begitupun kaidah-kaidah fikih juga umum. Yang paling khusus adalah hadis dan ijma. Tapi hadis dan ijma juga, apakah ini bisa dikatakan dasar yang sesuai dengan pembiayaan salam ini? Karena hadis bicaranya untuk jual beli misalnya, karena itu dibatasi. Misalnya contoh batasnya adalah harus yang bisa ditakar atau bisa ditimbang. Nggak bisa semua hal. Lemari misalnya itu nggak bisa ditakar, nggak bisa ditimbang. Rumah, kontraktor nggak bisa pakai salam. Industri jam nggak bisa pakai salam misalnya. Mobil nggak bisa pakai salam harusnya. Tetapi prakteknya pakai salam.
bisa pakai salam di bank syariah. Karena pembiayaan tadi. Nah, itu karena itu lalu kalau kita lihat kajian fatwa, sesungguhnya misalnya kita baca lagi keputusan fatwa tentang salam itu, ini keputusan-keputusan ini tidak secara jelas memakai dalil apa. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya misalnya. Ini dalilnya apa ini? Nggak ada kaitannya. Salah satu kelemahan fatwa itu setiap keputusannya itu nggak jelas kaitan dengan dalil yang disebutkan di menimbang. Nggak jelas. Tiba-tiba pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Mana itu dalil yang sesuai dengan keputusan itu? Jadi misalnya salam paralel dibolehkan. Dalilnya mana? Nggak ada kaitannya, nggak dikaitkan ketika ngomong boleh dengan dalil yang terkait gitu loh. Logikanya tidak ada, dalil yang tidak disebutkan nggak dikaitkan, yang disebut istilah wajhul istidlal. Jadi logika kebolehannya itu tidak dikaitkan dengan dalil. Jadi dalil itu kan petunjuk. Petunjuk itu kan jelas, misalnya ke arah kanan, ke arah kiri, atau ke Jakarta. Petunjuknya ke Jakarta misalnya. Nah ini yang ditunjukinya itu nggak terkait langsung gitu loh. Karena itu ya bisa membuat keputusan panjang semaunya MUI, tetapi tidak ada kaitan langsung dengan dalil-dalil yang disebutkan di menimbang. Ini salah satu kelemahan fatwa MUI. Fatwa-fatwa MUI selalu begini, banyak keputusannya tapi kaitan sama dalilnya itu tidak terlihat, tidak terkait, tidak disambungkan. Ya kecuali orang-orang yang pintar tentu saja ya, atau orang yang sudah punya latar belakang fikih, atau orang-orang yang paham sehingga disebutkan atau tidak dalil ini, ya dia bisa mencari dari kitab-kitab fikih, tapi tidak dikaitkan secara langsung. Itu kira-kira pembahasan kita tentang fatwa jual beli salam yang telah diputuskan oleh MUI dalam fatwa nomor 5 tahun 2000. Itu kelas kita kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.